Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Saya Benego Manalu dari kelas 2C, Prodi Teknik Sipil. Saya di sini akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, yaitu berbicara di depan umum. Dan saya di sini akan membahas tentang suku Batak di Indonesia. Suku Batak. Suku Batak adalah suku terbesar ketiga di Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Agama yang dianut oleh suku Batak rata-rata yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan sebagian itu menganut agama Islam. Suku Batak terdiri dari Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Papa, dan Batak Nias. Di sini saya akan membahas tentang suku Batak Toba. Suku Batak Toba mayoritasnya itu tinggal pada Sumatera Utara. Suku Batak Toba juga memiliki petanda dalam diri sendiri, yaitu disebut dengan marga. Marga adalah untuk petanda untuk diri sendiri dari keluarga mana dia berasal. Kemudian saya di sini akan membahas tentang panggilan-panggilan untuk di suku Batak. Yang pertama yaitu adalah Bapak. Bapak itu adalah panggilan untuk kepada ayah. Itu bahasa Batak dari ayah. Kemudian ada Oma. Itu bahasa Batak dari ibu. Panggilan untuk pada ibu. Kemudian itu ada Ito. Ito itu adalah panggilan pada kakak atau yang berbeda jenis lebih tua daripada kita. Dan kemudian itu ada Anggi. Anggi itu adalah panggilan kepada umur yang lebih muda di bawah kita atau umur yang di bawah kita. Dan kemudian itu ada Lai. Lai itu adalah panggilan untuk pada sesama lelaki atau sesama pria yang bersama-sama juga suku Batak. Dan kemudian itu ada Eda. Eda itu adalah panggilan untuk sesama perempuan di suku Batak. Dan kemudian ada itu Pariban. Pariban adalah perempuan yang satu marga dengan ibu kita. Itu bisa Pariban ini di suku Batak bisa untuk dinikahkan atau untuk dijadikan istri, karena itu resmi dia di suku Batak. Kemudian ada Tulang. Tulang itu adalah bahasa Batak dari untuk panggilan kepada saudara laki-laki dari ibu. Biasanya tulang ini berpasangan dengan tulang. Kemudian ada Uda. Uda itu adalah panggilan untuk saudara laki-laki dari ayah. Itu biasanya Uda itu akan berpasangan dengan Nang Uda. Kemudian ada Bou. Bou itu adalah panggilan untuk saudara perempuan kepada ayah. Itu biasa saudara kandung. Dan Bou juga bisa digunakan untuk suku Batak atau orang Batak yang memiliki satu marga dengan kita, yaitu bisa kita panggil dengan Bou. Kemudian ada Opung Doli. Opung Doli itu untuk panggilan dari orang tua dari ayah yang laki-laki. Orang tua dari ayah dan ibu itu sama saja. Kemudian ada Opung Boru, itu panggilan untuk orang tua cewek dari ibu dan ayah juga. Kemudian ada juga yang disebut dengan Apara. Apara itu adalah panggilan untuk sesama lelaki yang satu marga. Jika ada seseorang yang satu marga, mereka wajib menggunakan panggilan Apara. Kemudian saya di sini akan membahas alat-alat musik dari suku Batak Toba. Yang pertama itu ada tagading. Tagading adalah alat yang berbentuk seperti gendang yang terbuat dari kulit lembu. Itu biasa dimainkan dengan dipukul. Kemudian ada gondang, itu sama saja dengan tagading. Kemudian ada sulim. Sulim itu adalah alat musik yang digunakan dengan cara ditiup. Sulim ini biasa terbuat dari bambu dan itu akan ditiup jika ia berbunyi. Kemudian ada yang namanya sarune. Sarune itu alat musik dari suku Batak juga. Dan kemudian saya akan membahas tentang kuliner-kuliner dari suku Batak Toba. Yang pertama itu ada arsik. Itu adalah makanan khas dari suku Batak Toba. Itu arsik itu adalah ikan mas yang dimasak dengan
kunyit dan rempah-rempah lainnya. Dan kemudian itu ada deke nariura. Deke nariura itu juga jenis masakan ikan yang dibuat dengan rempah-rempah. Kemudian ada ombus-ombus. Ombus-ombus adalah makanan seperti yang terbuat dari tepung terigu yang diolah menjadi ombus-ombus. Kemudian ada manuk napinadar. Manuk napinadar ini adalah makanan yang terbuat dari ayam, yang diolah menjadi manuk napinadar yang dimasak dengan rempah-rempah. Kemudian ada mie goma. Mie goma itu adalah makanan yang berasal dari mie yang terbuat dari tepung terigu dan diolah mempunyai kuah, itu yang disebut dengan mie goma. Kemudian ada saksang. Saksang adalah makanan ciri khas juga dari suku Batak, yaitu daging babi yang diolah dengan rempah-rempah dan dimasak menjadi saksang. Kemudian ada itak gurgur. Itak gurgur hampir sama dengan pengolahannya dengan ombus-ombus. Itu biasa dibuat dari tepung terigu yang diolah menjadi itak gurgur. Kemudian di sini saya akan menceritakan atau membahas pariwisata di suku Batak Toba. Pariwisata di suku Batak Toba yang pertama itu ada Danau Toba. Danau Toba itu adalah danau yang terluas di Indonesia. Itu pariwisata yang banyak dikunjungi oleh pariwisata yang lainnya. Kemudian ada Salib Kasih yang terletak di kota Tarutung. Kemudian ada Taman Wisata Iman, yaitu taman yang indah yang terdapat di Sumatera Utara. Kemudian ada Kampung Ulos Sutagara. Kemudian juga ada Permandian Soda Tarutung. Kemudian saya akan membahas tentang tarian dalam suku Batak Toba. Tarian dalam suku Batak Toba itu biasanya namanya tarian tortor. Tarian tortor ini akan dilakukan di acara adat-adat suku Batak Toba. Contohnya seperti adat pernikahan dan adat untuk meninggalnya seseorang. Itu biasa dilakukan acara adatnya dan akan dilakukan tarian tortor. Kemudian saya akan membahas tentang pernikahan di suku Batak Toba. Yang pertama itu namanya yaitu mangirit. Mangirit itu adalah tahap persiapan memilih gadis untuk yang menjadikan calon istri dari mempelai pria. Setelah mangirit akan dilakukan yaitu yang namanya mangalehon tanda. Mangalehon tanda itu artinya memberi tanda kepada si mempelai wanita bahwa dia adalah calon istri untuk si mempelai pria. Kemudian setelah dari mangalehon tanda akan dilakukan yang namanya marusip. Marusip ini biasa dilakukan yaitu proses melamar seorang pria yang melamar mempelai wanita. Itu biasanya dihadiri oleh kerabat atau keluarga dekat saja. Dan itu proses ini biasanya pria membawa makanan yang berupa kue dan bisa juga membawa buah-buahan untuk ke si mempelai wanita dan keluarga wanita. Setelah dari itu akan melanjutkan dengan proses yang namanya marata sinamot. Marata sinamot adalah mahar untuk si mempelai wanita dari pria, calon mempelai pria. Dan marata sinamot ini adalah kegiatan untuk membahas berapa jumlah mahar dari si mempelai wanita. Kemudian di situ akan membahas berapa sejumlah uang yang untuk membuat mahar ke si mempelai wanita. Itu akan diserahkan dari pihak laki-laki akan menyerahkan uang kepada keluarga mempelai wanita. Kemudian setelah dari marata sinamot akan melanjutkan dengan proses yang namanya undun saut. Undun saut itu adalah kegiatan dari pihak pria akan menghantar ternak sejumlah contohnya seperti hewan babi atau kerbau untuk disembelih pada acara adat pernikahan di hari H nanti. Kemudian ada yang namanya matupol. Matupol ini adalah kegiatan acara pertunangan. Dan
seorang pendeta di dalam gereja. Setelah dari itu akan melakukan dengan acara yang namanya Martonggo Raja. Martonggo Raja ini adalah kegiatan untuk mempersiapkan adat atau mempersiapkan proses-proses yang akan dilakukan nanti pada saat di acara pesta pernikahan. Itu akan dibantu oleh kerabat-kerabat dari keluarga pria dan juga dibantu oleh kerabat-kerabat keluarga wanita. Setelah dari itu akan dilanjutkan kemudian yaitu yang namanya Manjalo Pasu-Pasu. Manjalo Pasu-Pasu ini adalah kegiatan di dalam gereja, yaitu pemberkatan yang akan diberkati oleh pendeta. Si calon mempelai pria dan calon mempelai wanita akan diberkati oleh pendeta, dan di situ mereka akan sah menjadi suami istri. Kemudian dari situ akan dilakukan kembali yang proses yang namanya Ulaun Usu. Ulaun Usu ini adalah proses pernikahan yang hari hanya langsung. Itu sedikit saya membahas tentang suku adat Batak Toba. Mau lebih dari kurang, saya minta maaf apabila ada kata atau penyampaian yang salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua.